Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kiranya hidup kita senantiasa dipenuhi dengan kebenaran Allah dan berkat-Nya melimpah atas setiap kita. Beberapa minggu ini kita akan merenungkan musim menabur dan musim menuai. Saya akan membacakan dari 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Pertanyaan yang baik untuk evaluasi setiap kita. Sudah berapa lamakah kita mengenal Yesus? Dan apakah selama itu juga kita tetap antusias dalam menabur? Mari bersama saat ini kita merenungkan bagaimana menabur kasih lewat pemberitaan firman dan lewat pengajaran kita. Hal ini merupakan panggilan yang mendesak. Setiap kita didesak untuk menyatakan kasih dengan memberitakan firman kepada banyak orang. Karena setiap saat tidak sedikit orang yang sedang berjalan dalam kebinasaan. Banyak orang berjalan dalam kegelapan dan mereka memerlukan terang Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dipanggil dan dipilih Tuhan untuk menjadi hamba-hambanya. Ini suatu status yang luar biasa dan disertai tanggung jawab yang besar. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-16, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Ini menekankan tugas utama kita sebagai hamba-hambanya Tuhan. Beberapa hal mengapa kita harus siap sedia memberitakan Injil, siap sedia memberikan pengajaran, yaitu karena suatu saat kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Kemudian, cepat atau lambat, kerajaannya pasti dinyatakan di muka bumi. Setiap orang tanpa terkecuali, mereka memerlukan kasih Kristus. Dan alasan berikutnya, yaitu karena Allah mengasihi semua orang, dan Ia rindu semua mengalami kemuliaannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ketika kita berkata-kata atau menyatakan pengajaran kepada orang lain, maka yang kita tabur adalah yang pertama, firman Allah yang murni. Ini bukan tentang hayalan atau gagasan kita, tetapi tentang Allah dan kerajaannya. Ini bukan tentang kita, tapi tentang pribadi Yesus yang di dalam namanya ada keselamatan. Jadi ketika kita berbicara tentang Kristus, maka kita harus berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah. Yang kedua, kasih Allah. Kita ada, kita diselamatkan, dan dipilih Allah adalah semata karena kasih-Nya. Alasan inilah yang mendorong seseorang tidak bisa tinggal diam, melainkan menyatakan itu kepada orang-orang di luar sana. Sehingga kita bisa melihat dan mendengar ada orang-orang yang rela pergi meninggalkan kenyamanannya, menuju ke tempat-tempat asing untuk tujuan menyatakan kasih Allah kepada orang banyak.
Bagian yang ketiga, apa yang kita tabur, yaitu kebaikan. Izinkan dunia mengenal orang Kristen sebagai orang yang baik, mudah mengampuni, dan bermurah hati. Ketika sifat Allah ada dalam diri kita, maka orang lain dapat merasakan kebaikan Allah melalui hidup kita. Kebaikan kita harus diketahui semua orang, bukan disembunyikan atau dinyatakan hanya kepada orang-orang tertentu saja, tapi nyatakan itu kepada banyak orang tanpa terkecuali. Setelah menabur, maka kita pasti menuai. Apa yang kita tuai? Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan terbesar kita adalah ketika jiwa-jiwa datang dan percaya kepada Kristus, lalu mereka memberi diri mereka untuk dimuridkan. Kiranya firman Tuhan hari ini mendorong kita, menyemangati kita kembali untuk kita segera pergi dan jadikan semua bangsa murid Kristus. Amin.